Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran bahasa Indonesia kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita masih akan membahas tentang bab berita. Yang kemarin-kemarin kita membahas tentang pengertian berita, unsur-unsur berita, meringkas dan menyimpulkan berita. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan berita dan menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Langsung saja untuk struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan berita. Jadi di sini struktur berita. Struktur berita itu bisa dikatakan susunan di dalam berita. Susunan di dalam berita itu ada dua bagian, yaitu informasi penting dan informasi tidak penting. Di dalam informasi penting itu terdapat unsur-unsur berita. Jadi di dalam informasi penting itu di dalamnya ada unsur-unsur berita yang kita kenal dengan 5W1H atau adik Simba. Dan untuk selanjutnya, informasi penting ini disimpan pada bagian berita. Bagian berita ini bisa kita sebut dengan kepala berita atau lead, atau tubuh berita, atau kalau kalian membaca di buku bisa kalian lihat di halaman 14. Dari situ ada struktur berita, ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Dan untuk ekor berita ini bisa dikatakan informasi yang kurang penting karena di dalamnya bisa berupa sejarah-sejarah berita yang disampaikan. Untuk selanjutnya tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini juga bisa kalian lihat di halaman 17, mulai dari bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja meter. Jadi di sini kaidah-kaidah kebahasaan kita itu ada 6 ya. Dan saya lanjut ke menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Yang pertama yang perlu saya sampaikan pentingnya berita. Di sini kita di dalam membaca berita atau mendengarkan berita, kita bisa mengambil manfaatnya, yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, membantu untuk mengasah kecerdasan. Ketiga, meningkatkan kosakata. Keempat, membantu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi di sini manfaat berita itu sangat banyak. Yang saya sebutkan hanya 4 saja. Itu menambah wawasan. Jadi kalau kalian sering membaca berita, wawasan kalian akan bertambah. Biasanya kalau ada berita dari luar negeri, kalian membaca, wawasan kalian akan bertambah. Yang kedua, membantu untuk mengasah kecerdasan. Di sini kalau kalian sering membaca atau mendengar berita, otak kalian akan bekerja dan kemampuan kalian atau kecerdasan kalian itu akan diasah kembali dan kecerdasan kalian akan bertambah. Yang ketiga, meningkatkan kosakata. Jadi untuk kosakata ini yang biasanya kalian di dalam keluarga, kata-kata yang kalian dapat hanya itu saja. Tetapi kalau kalian mendengarkan atau membaca berita, kata-kata yang kurang atau biasanya kurang kalian dengar di dalam lingkungan
warga bisa kalian dapatkan di dalam berita. Dan keempat, membantu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi orang yang sering membaca atau mendengar berita itu keterampilan komunikasinya itu sangat baik. Selanjutnya tentang langkah-langkah penyampaian berita. Nah, di sini langkah-langkah penyampaian berita ini bisa kalian lihat di halaman 20. Ya, yang pertama menentukan sumber berita. Kedua, mendatangi sumber berita. Ketiga, mencatat fakta-fakta dan berkerangka pada pola adik simba. Keempat, mengembangkan catatan menjadi sebuah teks berita yang utuh dan disajikan ke dalam bagian yang kurang penting dan yang penting. Nah, selanjutnya, setelah kalian membuat berita tadi, di sini kita akan menyunting berita. Menyunting berita itu kita di sini mengecek kembali, ya, mengecek kembali tentang satu, kebenaran berita, kedua, kelengkapan isi berita, ketiga, struktur penyusunan berita, dan keempat, penggunaan bahasa. Untuk materi saya sekian dulu ya. Ini dari saya ada tugas ya, tugas bahasa Indonesia. Instruksinya yang pertama, pilihlah salah satu teks berita yang sudah saya sediakan. Nanti setelah slide ini ada teks yang sudah saya sediakan ya. Kedua, buatlah sebuah video membaca berita. Jadi nanti kalian rekaman membaca berita ya. Yang ketiga, hasil rekaman kirim atau upload di lembar jawaban yang ada di Google Classroom. Jadi nanti kalau kalian sebelum membuat video, alangkah baiknya ini kalian melihat di YouTube bagaimana cara membaca berita yang baik dan benar. Jadi sebelum kalian membuat video membaca berita yang teksnya yang sudah saya sediakan, kalian melihat dulu bagaimana sih cara membaca berita yang baik dan benar. Nah, selanjutnya ini ada teks berita yang sudah saya sediakan, bisa kalian pilih salah satu untuk dibacakan di dalam video. Nah, ini ada teks tentang banjir, bisa kalian pilih untuk dibaca, atau bisa memilih tentang lalu lintas ya. Ini bisa kalian pilih juga untuk dibaca melalui video. Nah, sekian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya, membuat video membaca berita. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.